minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kembali kita hadir dalam program Ngaji Sore Ramadan. Kami selalu menyapa anak-anak sebelum berbuka puasa, yaitu tepat jam 5 dengan program kita Ngaji Sore Ramadan. Dan alhamdulillah tengah-tengah kita sudah kedatangan tamu spesial dari Yayasan Al-Azhar Lampung, yaitu Kabak Humas dengan nama Pak Marbi Nur Wahyudi SOSI. Betul ya Pak? Betul. Selamat sore Bapak. Selamat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Allahu Akbar. Sehat ya Pak? Sehat. Di tengah-tengah kesibukan Bapak, saya tahu Bapak menghandle luar biasa dari SD, TK bahkan sampai SMA. Ya. Di tengah-tengah kesibukan Bapak mau hadir di program kita Pak, yaitu Ngaji Sore Ramadan. Alhamdulillah Pak. Kita akan berbicara dengan Bapak sebagai narasumber 10 menit ke depan insya Allah. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu profil dari Pak Marbi awal masuk Al-Azhar hingga sekarang menjadi Kabak Humas Yayasan Al-Azhar Lampung. Kan nggak mungkin Pak, tiba-tiba Bapak jadi kabak, ya kan? Awalnya gimana Pak? Bisa diceritakan? Kata Bapak tadi bilang nggak mungkin. Sampai saat ini pun saya juga nggak tahu. Tapi saya coba menjabarkan perjalanan karir saya. Yang jelas saya lahir di tahun Masehi ya. Kalau di sebelum Masehi mungkin saya makhluk prasejarah. Betul. Manusia purba dong kita. Manusia purba. Saya non Maden. Jadi saya lahir di Bandar Lampung. Bandar Lampung Pak ya? Nah, saya lahir di Bandar Lampung 6 Maret 1983. Ya ingat netizen 6 Maret ya. 6 Maret. Saya tunggu surprise-nya ya. Surprise. Saya tunggu tunggu itunya lah yang nggak tahu kan, yang nggak tunggu doanya yang nggak. Terus saya setelah itu masuk TK Handayani Gedong Air, lalu masuk lagi SD 4 Gedong Air. Guru favorit saya guru Pak Hoyat. Nah, guru matematika. Guru orang Lampung tapi dia sangat dekat dengan saya, yang sering memotivasi saya, terutama ketika saya melanggar. Lalu saya masuk ke SMP, saya di MTS 1 Pahoman, asrama siswa kelas khusus. Nah, bagi para alumni MTS 1 Pahoman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu setelah itu di MTS saya asrama sejenis mondok ya, boarding school. Karena di sana tingkat kematangan nakal saya semakin jadi. Lalu sama emak dan bapak saya dilempar ke Jawa. Iya enggak, menyeberangi pulau, naik kapal di tengah lautan, ombak dan samudra begitu indah, mempesona. Lalu setelah itu sampai di merantau di Jogja. Di Jogja. Lalu saya nyantet di sana di Al-Mahali, Berajar, Wonokromo, Pratet, Badung, Ngayo, Jokato, berarti nyaman, oto-oto. Nah di sana saya mondok sampai saya kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga. Ya, ngambil ke PI Fakultas Dakwah
Dulu saya ngambil skripsinya RTFJ. Apa itu? Radio, televisi, perfilman dan jurnalistik. Ya enggak, maka wajah saya kan setengah-setengah artis, tetapi nggak jadi. Nah, itu. Lalu setelah itu saya nikah, lalu peristiwa gempa Tahun berapa itu, Jogja 2006 ya. Oh, nikahnya 2006? Enggak, gempa. Oh, gempa. Nikahnya 2010. Oh, nikahnya 2010. Nah, 2006 saya nikah ketika saya kenal dengan seorang wanita di pas gempa Jogja 2006. Bantul. Ya, karena pada saat gempa itu hati saya ikut bergetar karena melihat seorang wanita asal dari Kalimantan yaitu Banjarmasin. Oh, jadi istri Bapak orang Istri Kalimantan? saya orang Kalimantan, namanya Isni Nur Firdausi Al Kalimantani, wah cantik sekali. Nah, setelah itu saya nikah dan punya anak 3. Oh, sekarang ada 3. Dan anak 3, baru 3 ya. Baru 3. Anak ya, tapi kalau istri baru 1. Mau rencana mau? Enggak, istri baru 1 dan yang terakhir selamanya. Insya Allah. Masya Allah. Beneran ya Pak ya? Iya, karena kalau calon hidup nggak bisa gonta-ganti. Masya Allah. Karena garwa itu kan sigara nyawa dia nyawaku. Masya Allah. Separuh nyawa, asik. Langsung saya sempat kalau ngajar tetap ya. Jadi ngajar itu saya di pondok, di madrasah tetap ya enggak. Lalu kerja di perusahaan PT Fontera, lalu di SGM, dulu berarti Pak ya? di PT Fontera, di SGM, di CP Mitra Adi. Lalu saya sempat merantau itu ke Madura, ke Kalimantan Selatan, ke Muara Komum Kalimantan Timur, lalu ke Solo, lalu ke Surabaya, Malang melintang, lalu kembali ke Jogja, lalu kembali lagi ke Lampung dan masuk dan bergabung di Al-Azhar, Yayasan Al-Azhar Lampung, awalnya di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Pada tahun? Tahun 2000 awal 14. 2014. Nah, 2014 saya pulang ke Lampung, bergabung di SMA Al-Azhar Bandar Lampung. Sebagai guru BK. Hah? Guru BK. Padahal Bapak lulusan? Saya lulusan Fakultas Komunikasi. Jadi karena saya punya background pendidikan adalah formal dan non formal, jadi saya di kampus dan juga saya anak santri. Mungkin kelebihan anak santri ini mungkin harus multifungsi dan multi talenta, ya. Jadi mau jadi apapun yang penting kerjakan dengan profesional, mengharap lillahi taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Ya, oke. Lalu masuk ke Al-Azhar, masuk jadi guru BK, lalu sempat jadi pembina OSIS. Lalu ketika awal corona diminta untuk bergabung oleh Bapak Ketua ke tim top manajemen Yayasan Al-Azhar Lampung sebagai humas. Nah, karena mungkin butuh formula perangkat kepengurusan untuk menghadapi corona demi pendidikan anak-anak kita. Betul. Sudah ada perubahan kan ketika corona itu, yang dari offline jadi online. Ini butuh formulasi. Ya mungkin itu. Berarti Bapak 2014 masuk awal di Al-Azhar menjadi seorang guru, yaitu guru BK. Iya betul. Habis itu baru di musim corona, Bapak ditarik oleh Bapak Ketua Yayasan untuk masuk ke top manajemen. Iya. Itu langsung jadi kabak. Iya langsung jadi kabak. Jadi kabak ya karena menangani dari seluruh unit. Artinya langsung masuk ke Poksi ya. Iya. Jadi setelah masuk ke humas, pertama kali kita monitoring untuk pembelajaran yang ada unit dari SD 1, SD 2, SD 3, SMP 1, SMP 3, SMA 3 dan TK 14 unit. TK 1 sampai TK 18, tapi totalnya ada 14 unit. TK 1 sampai 18 ini menyebar di seluruh Lampung, baik di kota Bandar Lampung maupun di luar kota Bandar Lampung. Nah, monitoring itu tidak mungkin kita datangi satu persatu. Betul. Salah satu tingkat awal ketika untuk monitoring pembelajaran adalah melalui sosial media. Nah, pembelajaran yang dilakukan melalui sosial media, pembelajaran yang dilakukan oleh blogger, pembelajaran yang saat ini kita sudah menggunakan Simaskot. Jadi sistem informasi sekolah terpadu. Jadi semua pembelajaran ditampung di sana oleh sistem aplikasi Simakot, termasuk pembayaran SPP, termasuk monitoring pembelajaran anak-anak, termasuk kegiatan anak-anak.
itu semua terbackup di aplikasi Simascope. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi itu, mudah untuk mengontrolnya. Terus setiap unit tentunya ada kegiatan. Betul. Kegiatan itu bukan hanya sebatas pembelajaran, kegiatan yang di luar dari pembelajaran atau non akademik, seperti acara ngasuh seperti ini di Ramadan, kegiatan pesantren kilat, kegiatan kemah, kegiatan yang perlombaan. Humas adalah monitoring kegiatan tersebut untuk bagaimana acara itu bisa terpublikasikan secara maksimal. Karena ada barang atau sesuatu hal yang bagus, karena tidak terpublikasikan dengan bagus, barang itu menjadi biasa-biasa saja. Tetapi ada barang yang biasa-biasa saja, sebab dipublikasikan, diformulasi dengan sebaik-baiknya, barang itu yang biasa menjadi luar biasa. Artinya sesuatu hal yang baik, kenapa tidak kita buat lebih baik lagi dengan cara untuk di-share. Intinya adalah humas itu sebenarnya adalah orang yang bertugas untuk nge-share kebaikan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka tiap hari kalau rekan-rekan saudara-saudara sekalian yang ingin tahu, tiap hari ada yang nge-share SW atau poster yang terbaru, yaitu adalah dari Humas Yayasan Al-Azhar Lampung dengan timnya. Artinya tiap hari dengan foto yang baru, tiap hari dengan kata-kata yang baru, tiap hari harus ada yang baru. Kenapa? Filosofinya bahwa hidup itu selagi masih ada umur, kenapa kita menengok yang lama tapi tetaplah yang baru untuk masa depan. Masya Allah. Karena puasa ya kita nggak bisa minum. Biasa ada kopi, Pak. Biasanya ada kopi. Ngopi ini ngobrol perkara iman. Kalau ngasuh ini lah ngaji sore. Oh ya, sesuai dengan waktunya sore ya. Iya, sore. Nah, mudah-mudahan cepat maghrib ini. Amin. Ya, tadi tuh sebenarnya pertanyaan kedua sih Pak tentang tupoksi, tapi sudah Bapak jawab dari pertama sampai kedua langsung sekaligus. Bahwasanya tupoksi Bapak itu adalah salah satunya ya aktif di IT, bergerakan sosial media gitu Pak ya. Untuk Instagram, YouTube segala macam tetap Bapak handle juga itu kan? Iya, Bapak lihat juga untuk setiap unit. Iya, ada timnya juga. Harus ada kan? Artinya saya hanya ada editor, ada kreator. Ada nyari-nyari apa yang harus dibuat apa, lalu editornya bagaimana. Bareng-bareng, nggak mungkin saya sendirian. Terus udah berapa bulan ini kami mencoba masuk ke ranah TikTok. Oh ya, ya jadi harus ya, Pak. Sesuatu hal yang tadinya tidak umum harus umum. Betul. Karena melihat dari kebutuhan selagi tidak melanggar tata tertib, prosedur dan adab etika. Nah betul, saya setuju itu. Jadi artinya apa? Ada orang yang terasa canggung ketika melihat sosial media. Aduh nggak biasa. Justru hal yang tidak biasa akan dimasuki hal yang tidak biasa menjadi biasa. Dan ada juga yang beranggapan apa sih TikTok? Banyak ya hal-hal yang nggak bagus itu kan tergantung kita kan Pak. Kita mau share apa di sana gitu kan? Kalau kebaikan kenapa tidak gitu kan Pak? Betul. Jadi tupoksi Bapak seperti itu ya pada dijelaskan ke pemirsa sahabat ngaso. Nah yang terakhir nih Pak. Yang terakhir SD Al-Azhar Bandar Lampung ini kan termasuk bagian dari SD Al-Azhar unit SD gitu kan. Bapak sebagai humas, bagaimana nih penilaian terhadap publikasi SD 2 Al-Azhar Bandar Lampung? Apa jelek, apa bagus, penilaian apa, ratingnya bagus, itu seperti apa Pak? Ada perkembangannya Pak. Kalau jelek, insya Allah jangan sampai jelek lah ya. Iya. Jadi secara umum, kecuali TK ya, karena TK memang adalah fokus pendidikannya kepada anak-anak usia dini, jadi tidak mungkin dirempongkan dengan sosial media. Betul. Kalau udah SD, SMP dan SMA ini sudah jauh-jauh di mana HP memang sudah menjadi keumuman. Tapi keumuman ini bagaimanapun tetap dikontrol dengan selalu melihat konten-konten atau hal-hal yang positif, jangan sampai yang negatif. Maka hadirnya unit Yayasan Al-Azhar Lampung dari SD, TK, SMP dan SMA mewarnai ruang jagat dunia maya. Betul. Termasuk adalah bagian dari sini unit SD Al-Azhar 2. Dari yang mungkin followernya cuma sekian ratus, sekarang udah sampai 1000. Betul. Dari yang subscribe-nya mungkin biasa-biasa saja sudah hampir 2000. Yang TikToknya mulai masuk merajah ke dalamnya. Artinya perkembangan secara publikasi sudah bagus. Tapi intinya adalah jangan untuk bosan meng-share, menginformasikan kebaikan apapun, ya kan ya.
baik itu pendidikan, agama, sosial, budi pekerti, khususnya kepada anak didik kita, baik melalui media tatap langsung muka maupun secara media sosial. Jangan bosan, karena apa yang kita share hari ini bisa jadi menuai pahala jariah bukan saat ini, tapi bisa jadi pada hari kiamat kelak. Termasuk kemanfaatnya mungkin pada saat ini tidak dirasakan, tapi kemanfaatan bisa dirasakan entah di suatu saat, entah kapan. Jangan bosan untuk hal yang kira-kira ada hal-hal yang diinfokan, tolong di-share, tolong di-follow, tolong di-subscribe. Karena selama ini tangan kita tetap megang HP. Betul. Sama-sama buka misalnya sosial media. Tetapi ketika ada hal kebaikan yang diciptakan oleh unit kita sendiri, kenapa berat untuk men-subscribe? Kenapa berat untuk nge-follow? Kenapa berat untuk nge-share ulang? Oke, tidak dilihat, tapi paling tidak nge-share ulang. Hasil share ulang akan dibaca oleh puluhan atau ratusan bahkan jutaan orang dari hasil tangan kita. Maka kalau dulu guru saya mengatakan, andai kan tak mampu menjadi penulis suatu buku, tapi paling tidak gunakan jari kita untuk beramal jariah dengan cara di sosial media untuk nge-like, share, subscribe hal-hal konten yang positif. Betul. Kalau kata YouTuber itu like dan subscribe itu gratis. Oh, gratis dan tidak dikenai BPJS. Betul. Dan tidak dikenai pajak, tidak menambah dosa, justru menambah pahala. Untuk ini Pak, ya biar ada semangat lagi kami, mungkin tim IT ataupun publikasi. Ya. Penilaian dari kalau rating 0 sampai 10. Kira-kira SD Al Azhar Bunda Lampung ini lagi berada di mana nih Pak? Oh, gitu. Kalau saya mengatakan 10 terlalu sempurna. Kalau saya mengatakan 5 ke bawah terlalu rendah. Tapi paling tidak saya suka yang ganjil antara 9. Masya Allah. Berarti ini sebuah keberhasilan untuk tim publikasi SD Al Azhar Bunda Lampung. Berhasil belum, tetapi sedang proses menuju. Betul. Yang penting jangan bosan. Jangan bosan. Karena pekerjaan ini adalah apa? Tidak semuanya dinilai oleh nominal komersil, tetapi yakinlah apa yang kita ciptakan karya hari ini akan mendatangkan suatu pahala yang besar. Entah suatu saat mungkin akan menjadi sebab, mungkin bisa jadi rezeki kita barokah, keluarga kita sakinah, anak cucu kita mungkin zuriatan thayyibah, dan ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirat. Tergantung bagaimana keikhlasan kita dalam menciptakan sebuah karya, termasuk ilmu di dalam sosial media dan publikasi kebaikan. Betul Pak. Masya Allah. Kalau ngobrol Pak Marbi ini mungkin bisa 2 jam 3 jam nak. Jadi ya, kita batasi waktu kita karena memang anak-anak akan buka puasa Pak, karena kita share jam 5. Ya. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Kabak Humas IAS Al Azhar Lampung, yaitu Bapak Marbi. Udah cukup. Sebenarnya saya pengen nambah, pokoknya sampai saya puas Anda lemas. Ya, luar biasa. Walaupun kita sebenarnya ngomongnya lebih ke publikasi, tapi ada sedikit dari Bapak juga menjelaskan ya tentang hal-hal kebaikan gitu. Ya. Tetap karena ya basic Bapak seorang, pernah saya lihat sebagai penceramah juga di masjid. Itu pas kebetulan ada penceramah aslinya nggak datang. Ya apapun itulah, pokoknya saya pernah melihat Pak Marbi juga sebagai penceramah. Luar biasa lah kesibukan Pak Marbi yang banyak hadir di sini. Terima kasih Pak Marbi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah hadir di program kita Ngaso. Semoga bermanfaat dan bisa jadi juga bahan pertimbangan untuk yang lain. Ya. Untuk lebih maju yang pastinya Pak. Iya jelas. Fastabikul khairat. Terutama fastabikul yang jomblo. Ya, saya Agung Rizal dan Pak Marbi Nur Wahyudi pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.